Oke, kembali lagi bersama kita di Lancang Kreatif. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang menjadi isu hangat pada saat ini, yaitu anak-anak muda pada heboh dengan kalimat atau keadaan yang sekarang lagi boomingnya, yaitu toxic relationship. Wah, kebetulan kita kedatangan tamu yang cocok nih untuk membahas ini. Ruli. Halo Bang Dede. Gimana kabarnya Ruli? Alhamdulillah baik ya, sedikit sakit lah. Sedikit sakit ya. Disyukurin aja. Disyukurin aja. Jadi gini Ruli, soal toxic relationship, menurut Ruli itu gimana? Oh ini langsung ya? Langsung aja, nggak apa-apa Ruli. Apa ya Bang, sebenarnya kurang tahu dan kurang mendalami juga ya. Cuma Iya. kayak ya itu tadi orang-orang pada bilang toxic relationship gitu. Cuma mungkin yang setahu Ruli dan sepenangkapan Ruli itu toxic relationship itu adalah keadaan dimana seseorang menjalani relationship tapi merasa dirugikan kayak gitu. Merasa dirugikan. Ya namanya toxic kan. Iya. Toxic itu ya dia merasa dengan relationship itu memberikan dia racun kayak gitu. Kayak merasa dia dirugikan atau let's say salah satu pihak dirugikan. Oke. Itu Berarti mungkin salah yang satu salah. pihak dirugikan. Mungkin juga bisa dua-duanya tanpa disadari kayak gitu. Oke. Toxic itu kan kita berangkatnya konteksnya kan bukan sekedar pacaran, tapi Iya. ada teman, keluarga. Benar gak sih? Relationship itu nggak hanya pacaran. Nggak ada pacaran. Keluarga, teman kayak Iya. gitu. Nah, sekarang ini kan Ruli concernnya di seni nih, seni. Bener gak sih? Salah satu performance yang banyak diminati di Kota Padang. Aduh, Wah. bisa aja. Kalau seandainya Ruli ini kan dia vokalisnya band Lumiere. Jadi kalau manggung itu cewek-ceweknya udah pasti datang lah. Enggak lah, Pak. Iyalah, lu jangan inilah, jangan merendah diri. Karena kalau ketika Ruli main itu ada tuh beberapa tongkrongan cewek yang circle-an mungkin 5 sampai 10 orang itu gilanya minta ampun kan. Kemana Ruli Alhamdulillah. setiap hari itu bertambah gitu kan followers dan penggemarnya. Alhamdulillah. Nah, jadi kan banyak ketika kita berbicara toksik itu kan banyak alasan. Kalau seandainya kita ambil dulu yang terdekat sama anak muda sekarang, pacaran. Benar gak sih? Nah, jadi kebanyakan ketika hubungan yang toksik katanya banyak faktor datang dari eksternal. Ya sih, eksternal contoh, Ruli punya pacar. Punya pacar belum? Gak usah dijawab bisa. Oke. Misal. Misal. Aduh, ini bahaya juga ya. Jadi nggak mau jawab ya, lebih ke personal ya, Rul ya. Lebih ke personal. Nah, kalau seandainya misal kalau Rul punya pacar, Rul kan performance. Performer Ya, ya. performance. Jadi manggung di mana-mana diliatin para cewek-cewek nih. Nah, kebanyakan orang ketika si cowoknya ini si cewek ini punya pasangan, si cowoknya ini dekat sama cewek-cewek lain, terus dihalangi gerak aktivitasnya, terus mau kemana-mana itu ditanyain, terus periksa WhatsApp setiap hari, periksa DM setiap hari. Nah, itu menurut Ruli bagian dari toksik atau gimana? Kalau udah mengganggu salah satu, apalagi mengganggu pekerjaan ya, kan itu ibaratnya pekerjaan ya. Let's say misalnya gue kerja di sini nih di bidang seni yang dimana ketika di panggung kita dituntut buat itu kayak gitu loh. Iya. Bukan dengan maksud sengaja atau apa, ya namanya kita menghibur orang dong kayak gitu. Iya. Ketika pacar lo ngehalang-halangin lo buat itu ya berarti sama aja dia nggak paham lo kerjanya di situ, lo kerja di bidang seni. Ya bisa dikategorikan toksik ketika si cowok ini udah merasa terganggu atau dia yang jadi beban pikiran gitu loh, Bang. Oke. Jadi beban pikiran, jadi Mhm. kayak seharusnya yang relationship itu tuh membangun, malah ini kayak menghancurkan kayak gitu. Oke. Maka itulah ketika suatu relationship itu sudah tidak membangun lagi. Sini tunggu bentar. Membangun di sini bukan berarti nggak ada masalah ya. Oh ya, itu maksudnya. Masalah itu kan bisa menjadi sesuatu yang membangun, kayak kalau ada masalah, ketika lo menyelesaikan masalah itu dengan baik dan benar, maka itu akan menjadi hubungan lo tuh upgrade jadi dengan ada. Oke. Tapi ketika masalah itu datang, masalah itu tuh lebih ke destruktif gitu, dia tuh menghancurkan hubungan, di sanalah menurut gua tuh toxic relationship. Oke, destruktif dalam artian gimana? Iya, berarti kan ujung-ujungnya dia kayak yang aku bilang tadi, ini aku apa gue sih? Ya, terserah lu mau ngomong Aku apa. terlalu kaku banget. Terlalu kaku, nyantai aja Ya, Ruli. jadi kalau misalnya ketika apa tadi masalah itu sudah yang sampai jadi beban pikiran, sampai ke pekerjaannya terhalang kayak gitu, ya itu tadi kan berarti kan menghancurkan jadinya. Ya, tapi kalau dalam membangun hubungan pastinya itu risiko yang harus kita tanggung.
Benar gak sih? Resiko, nah itu ketika lo memahami itu resiko, berarti harus dipahami oleh kedua pihak. Si cewek juga, lo pacaran sama vokalis atau gitaris atau anak band lah gitu. Iya. Yang iya gitulah kenyataannya yang Abang Dede bilang tadi. Ya lo harus siap dengan resiko itu. Oke, resikonya You take the risk karena lo udah yang kayak oke, gue pacaran sama dia anak band yang even mungkin sebelum pacaran pun gue kerjaan gue udah kayak gini kayak. Ketika lo jadi pacar gue terus lo kayak lo menghalangi pekerjaan gue dengan alasan bla 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 segala macem, ya itu tadi. ya, tapi sebenarnya kan toxic ini berangkatnya dari PDKT berangkatnya dari perkenalan dulu. Yang di awal semua orang PDKT itu kan seolah-olah mereka saling memahami. Benar gak sih? Iya benar. Ya, Aduh, ya. benar, langsung tervalidasi. Iya, tervalidasi kan. Orang PDKT itu seolah-olah mereka cuman melihatkan sisi malaikat mereka doang. Iya kan. Misalnya ada nih yang deketin kita, cewek ini PDKT sama kita sebagai laki-laki. Ya cuman gue sih yang bisa memahami lu sebagai pekerja seni, pekerja di industri kreatif yang circle-nya pastinya tidak terbatas. Apalagi kalau Ruli sebagai performance itu emang benar-benar di circle-nya wanita-wanita atau ciwi-ciwi yang juga sih ya Ruli gitu kan. Iya, iya. Iyalah, Abang kan ngeliat sendiri Ruli, walaupun iya. ya walaupun orang-orangnya jaim, tapi setiap Ruli performs itu emang benar-benar mereka hadir gitu loh. Ya tapi kan kita menghargai mereka sebagai oh ya mereka datang untuk lihat kita ya, at least say hi atau apa gitu. Iya, tapi ketika Ruli misalnya dekat sama cewek, menurut Ruli si cewek yang dekat sama Ruli ini mereka bisa atau doi bisa nahan hati nggak dengan keadaan sosial Ruli yang sekarang sebagai musisi, sebagai orang yang setiap hari dilihat sama banyak orang gitu. Kalau itu sih pertanyaannya abang harus tanyain ke dia sih sebenarnya. Nah menurut Ruli aja. Kalau menurut Ruli gak tahu ya bang, to be honest ya karena kata Bang Dede tadi kan kalau misalnya dalam PDKT mungkin dia kayak oke tapi nggak tahu ke belakangnya gimana kayak gitu. Oh gitu. Tapi kayak benar-benar kita nggak bisa baca. Kalau Ruli pribadi nggak bisa baca nih kayak dia ini bakal oke aja nggak sih gitu loh. Kan kita tahu dia oke atau enggak itu setelah kita menjalaninya. Oke. Oh ternyata dia banyak tuntutannya ini, dia nggak mau gini segala macam ya berarti dia nggak oke kayak gitu. Dengan pekerjaan gue yang mengharuskan gue untuk kayak gitu, untuk bertemu banyak orang, nggak cuma cewek ya, cowok juga kadang. Cuma ya mungkin mostly cewek. Iya, mostly cewek. Ngakuin ya. Ya kan kita cuma say hi doang, kita kayak hi terus peluk, ciuman kiri kanan gitu kan enggak. Ya budaya kita di Padang beda lah dengan selagi di luar. batas wajar ya. Iya, why not gitu loh. Oke. Nah, jadi gini Ruli, itu kan kita konteksnya pacaran. Nah, kita konteksnya kalau relationship ini kan semua aspek, ada teman, ada keluarga dan lain-lain. Nah, kebanyakan orang membangun hubungan dengan orang atau membangun hubungan dengan teman, kerabat dan lain-lain. Mereka cuman peduli dengan baiknya kita aja. Bener nggak? Baiknya kita? Tergantung sih Bang. Maksud gue gini. Tergantung tipe orangnya. Karena ada emang orang yang berteman sama kita ya untuk cari apa ibaratnya ya. Kan dalam suatu relationship itu harus ada take and give ya. Ya. Nah, ketika seseorang ingin teman sama kita just to get cuma pengen baiknya kita atau kayak pengen ada sesuatu lah kayak gitu tanpa ada yang namanya take and give kayak gitu ya. Berarti ya gimana ya kayak gitu tipe kalau orangnya gitu. Oke, berarti it's okay kalau seandainya ada orang yang ninggalin kita atau kita ninggalin orang karena ada hal buruk yang kita ketahui setelah kita menjalankan hubungan dengan dia. Kalau menurut Ruli, it's totally okay. Totally okay. Kenapa? Karena gini Bang, let's say ada orang yang mungkin berteman sama, let's say gue punya teman. Terus semakin lama gue berteman sama dia nih kayak ada hal-hal yang menurut gue tuh kayak sisi buruknya dia lah gitu ya. Tapi di satu sisi ada yang emang kayak kita mungkin karena udah dari lama temenan nih dari SD, let's say dari SD sampai sekarang. Ya seorang teman yang baik pasti akan bisa accept teman kita loh. Oh ternyata dia punya sisi buruknya ini kayak gitu. Tapi kan ada emang beberapa prinsip gitu loh. Kita hidup pakai prinsip. Ketika ada emang satu prinsip di dia yang menurut kita tuh nggak cocok banget gitu loh. Karena ada beberapa keburukan orang kita masih bisa
Terima. ibaratnya terima, ada yang kayaknya nggak bisa gitu loh. Nah ketika kita meninggalkan orang ini karena sisi buruk yang menurut kita tuh udah nggak bisa diterima lagi, ya it's okay, itu wajar aja. Kenapa? Karena kalau misal kita masih berada atau bertahan di hubungan itu atau circle atau pertemanan itu, ya ujung-ujungnya kita nyiksa diri sendiri dong. Oke. Berarti kalau seandainya kita tinggalin tanpa kita berusaha ngerubah itu gimana? Karena kita nggak bisa ngerubah orang Oh, gitu. kalau dianya nggak mau berubah. Gitu. Tapi setiap orang kan butuh perubahan, dan bahkan perubahan itu kan bisa disupport dengan eksternal. Iya, makanya kita sebagai teman tuh kan tadi Ruli bilang tuh kan ada proses namanya. Let's say kalau misalnya menurut kita itu nggak baik gitu kan, kita sebagai teman pastilah ya langkah pertama yang kita lakukan ya udah kasih tahu dia gitu. Oke. Kayak lo nggak harus kayak gini deh, ini segala macam bla 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 bla. Terus kalau misalnya dia masih kayak denial gitu, ya udah kayak gitu, selagi kita masih bisa terima dia, terima kayak gitu. Karena kan setiap orang cuma nggak cuma buruknya aja, ada baiknya juga. Tapi ketika buruknya dia itu udah berdampak negatif sama kita, atau malah dengan kita ngertiin dia terus menerus, impactnya ke kita nih, kita jadi sakit, kita jadi makan hati, udah tinggalin aja kayak gitu. Wow, oh gitu ya. Tinggalin di sini bukan maksudnya kayak lo belum ngelakuin apa-apa terus lo tinggalin, enggak kayak gitu. Ya tetap aja lo harus kasih tahu dia dulu. Ketika di satu titik yang lo rasa kayak lo udah nggak bisa terima nih, toksiknya dia itu tadi yang dia bilang kan, ketika prinsip dia tuh udah kayak udah nggak masuk di prinsip kita gitu loh. Kayak ada hal yang menurut kita tuh nggak bisa diterima. Oke. Nah, tapi kebanyakan orang-orang kan dalam menjalankan sebuah hubungan, baik itu teman atau keluarga atau pacaran, kebanyakan mereka kan mengumbar keburukan pasangannya, temannya, keluarganya itu ke orang ketiga atau ke pihak ketiga, bercerita dengan alasan kalau misalnya gue cerita langsung sama nih orang, kayaknya mereka tersinggung lah. Jadi mereka punya maksudnya punya faktor ketiga atau orang ketiga untuk bisa menyampaikan kelemahan-kelemahan si teman kita ini untuk bisa mereka lebih paham gitu loh. Menurut itu bahaya atau gimana? Soalnya nih, misal contoh, Ruli teman nih. Mediasi lah. Iya, mediasi lah. Mediator, ya. Mediator. Tapi kebanyakan gara-gara pola mediator ini, si bobroknya teman kita ini, pasangan atau keluarga kita yang saatnya kita membangun hubungan, itu jadi kemana-mana gitu. Iya, makanya itu tadi pentingnya dalam memilih teman untuk curhat ya, apalagi kayak sebagai mediator. Jangan sembarang pilih orang. Kita harus tahu dulu nih orang track recordnya gimana. Ya kan? Kecuali kayak misalnya gue nih cerita tentang pacar gue, misalnya ke sahabat gue yang kayak gue udah kenal dia dari kecil gimana, udah lama kayak gitu, ya nggak apa-apa. Coba ketika lu cuma cerita pacar lo ke gebetan calon lo yang baru nih, lah itu itu ribet gitu. Atau nggak lo cerita ke orang yang track recordnya tuh suka ngumbar aib gitu, itu lo ribet. Maksudnya kayak kita udah dewasa, kita cukup dewasa untuk menentukan ke siapa sih kita harus cerita gitu. Dan nggak semua hal juga yang harus diceritain. Kenapa? Gak semua harus ceritain. Iya, karena ada satu hal, kayak ada beberapa hal yang just keep it for yourself aja gitu. Bukannya itu yang bisa bikin kita makan hati setiap hari? Gak semua bang, kayak ada beberapa hal yang di diri kita yang cukup diri kita aja yang tahu gitu. Oke. Nah, teman yang membangun atau lingkungan yang membangun menurut Ruli itu lingkungan seperti apa? Lingkungan yang sama-sama paham nih kayak gitu. Kita sama-sama paham kekurangan sama kelebihan kita masing-masing. Karena masing-masing orang tuh ada strength-nya, ada weakness-nya. Yang membangun itu ketika teman kita tahu kita punya kekurangan, terus dia kasih tahu kita, dan kita sama-sama belajar gitu. Maka karena hubungan yang baik itu adalah hubungan yang ketika kita berada di dalamnya, kita bisa apa ya ibaratnya, bisa memberikan dampak positif gitu kepada kita. Oke. Kalau terlalu positif gimana? Kan sekarang ini ada istilah positif toxic ya, apa? Ya, toxic positivity. Nah, jadi terlalu, kan ada tuh circle yang terlalu positif banget. Itu Ruli kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Jadi contoh gini, misalnya Ruli punya teman, punya teman, terus teman Ruli ini melakukan kesalahan, terus Ruli bilang is okay, gue maafin lu. Ya balik lagi, kesalahannya ke siapa? Kalau kesalahannya ke gue dan menurut gue kesalahannya masih dapat ditolerir, atau itu pertama kali dia melakukan kesalahan kepada gue dan kesalahannya bisa ditolerir, ya udah it's okay gitu. Karena dia teman kita. Oke, selagi bisa dengan kesalahan mereka itu kan kita tahu, ternyata dia kekurangannya ini gitu. Dengan dia melakukan kesalahan. Nah, tergantung kita bisa accept nggak kesalahannya dia. Kesalahannya dia sebesar apa nggak? Maksudnya gini, seberpengaruh apakah terhadap kita gitu. Kalau misalnya ya masih kecil-kecil, ya udah it's okay, dia teman kita gitu loh.
Oke. Ini konteksnya teman ya bang, maka kita bakalan beda kalau misalnya gue bicara tentang teman sama pacaran. Iya. Karena kalau teman, konteksnya gini, Iya. let's say kita tahu dia punya banyak banget hal-hal yang menurut kita tuh nggak cocok sama kita. Tapi Iya. ya udah dia teman kita kayak gitu loh. Teman ya batas teman sampai mana sih bang? Ya kan kita nggak bakal ketemu tiap hari juga sama teman. Iya. Tapi kalau pacaran atau pasangan hidup itu beda konteks. Makanya ketika dari awal lo udah notice ada beberapa red flags gitu ya, kayak Iya. kayak ini kayaknya udah nggak bisa nih sama gue nih, nggak beda prinsip sama gue, ya udah mending stop. Karena Kenapa? Karena pasangan hidup lo itu orang yang bakal bareng-bareng lo nih, intens ya. intens sampai lo mati mungkin. Iya. Tapi kalau teman ya udah kita nggak bakal ketemu juga lah gitu, maksudnya kayak nggak bakal setiap hari ketemu gitu loh. Oke. Paham nggak bang? Paham. Berarti Ruli mengklasifikasikan toksiknya teman sama pacar itu beda. Kind of beda. Iya. Karena teman tuh kadang masih bisa kita accept gitu loh. Oh iya, oke, siap. Kenapa? Pertimbangannya itu tadi, karena kita sama teman, ya kalau misalnya kita ada nggak suka sama sikapnya, udah tinggal ya mungkin frekuensi bertemunya dikurangin. Oke, Tapi iya. kan karena ini dalam hal silaturahmi juga gitu loh bang. Intinya kan nggak semua orang, misalnya kayak gue ngerasa kayak satu teman ini kok dia kayak gini ya. Cuma di samping itu kayak ya dia punya dia punya hal-hal positif juga kayak gitu. Tapi ya udahlah, kayak nggak perlu diputusin banget gitu. Kenapa? Karena ya namanya teman, kita tuh nggak bakal ketemu tiap hari, atau kayak ya udah lah, yang namanya teman sampai mana sih gitu loh. Ntar lo nikah juga pasti lo sama pasangan lo gitu. Iya. Makanya when it comes to your boyfriend atau girlfriend gitu, pacar lah gitu. Itu tadi. Oh, Harus ada beberapa prinsip yang kalau lo rasa ini prinsipnya ini bertentangan deh sama prinsip gue, atau kayak ini udah nggak bisa gue toleran, udah stop. oh iya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang bakal bareng-bareng lo sampai lo nanti juga. Nah, kalau seandainya itu kan salah satu kelemahan kalau kita mempunyai pasangan. Terkadang pasangan itu kan butuh treatment untuk bisa sesuai dengan kita, supaya endingnya nggak toksik. Nah, tapi di dalam sebuah hubungan itu kan pasti ada tuh racun bertengkarnya, tidak seide, tidak sepemikiran. Nah, kalau menurut gua pribadi ya Ruli ya, kalau menjalankan hubungan dengan orang lain itu bukan persoalan kita bahagianya, tapi persoalan seberapa kuat kita bertahan. Benar gak sih? Iya. Benar gak sih? Itu sih seberapa kuat kita bertahan ya, seberapa kuat kita bertahan untuk menghadapi sisi buruk dari pasangan kita. Nah, mungkin. Iya. Cuma balik lagi bang, kita ini manusia gitu loh. Kalau misalnya gimana ya bilangnya ya, gini, let's say kita dalam suatu hubungan nih, gue dalam suatu hubungan, ketika gue tuh nggak bisa sama orang yang misalnya let's say keras kepala ya. Ini contoh. Iya. Walaupun gue sebenarnya oke aja kayak gitu. Gue nggak bisa sama orang yang keras kepala deh kayak gitu. Nah, when gue ketemu satu orang yang menurut gue keras kepala kayak gitu, ya udah kita coba. Yang namanya hubungan kita harus coba dulu. Makanya yang Bang bilang tadi kan, kayak seberapa kuat kita untuk bisa bertahan. Nah, ketika kita udah nggak bisa bertahan, apa kita harus bertahan lagi? Enggak, ya udah lepasin. Tapi saat kita nggak bisa bertahan dan ngelepasin, itu bukannya buang-buang waktu, gimana perjalanan udah panjang. Makanya sebelum itu panjang, kalau udah notice red flags itu di awal, udah sebelum itu panjang dan lo udah terlanjur kayak gitu loh. Kan kalau udah dalam hubungan pernikahan kan beda ya bang. Iya. Maka ketika kita dalam pernikahan, ya menurut seharusnya sih apa ya, hal-hal yang kita notice dari awal tadi itu udah nggak ada. Maksudnya gini loh, keburukan pasangan kita ini keburukan yang memang kita benar-benar bisa terima gitu. Benar-benar kita bisa terima. Iya. Apakah itu menjamin sampai kita mati nih, kita berdua sama pasangan, ada keburukan yang selalu bisa kita terima? Kalau kita udah cinta ya why not gitu loh. Oh gitu, berarti faktornya cinta dulu, apapun keburukannya, terima tidak terima nih batin, kita harus jalanin terus. Makanya tergantung berapa lamanya tadi. Tergantung kan kita let's say ada PDKT nih. Kita PDKT, mungkin di PDKT ya mereka mengeluarkan sisi malaikatnya lah gitu, segala macam. Tapi nanti setelah 6 bulan tuh ada teman gue yang bilang kayak orang tuh akan mengeluarkan sifat asli setelah 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu you start to think, you start to decide. Lo oke enggak sama keburukannya dia nih? Lo oke enggak? Kalau oke, you go kayak gitu loh. Oke. Kalau enggak,
ya udah Selesai. stop. Daripada lo bilang dia nanti bakal bisa berubah, dia bisa berubah dan ntar, karena sepengalaman gue dan sepengetahuan gue, orang tuh nggak bisa berubah karena orang lain. Dia berubah ketika dia mau dia berubah gitu. Dia tahu dia harus berubah dan dia berubah. Enggak, jadi sifatnya orang nggak bisa berubah. Bukan yang nggak bisa berubah, dia bisa berubah, tapi kita sebagai orang lain, kita nggak bisa memaksa orang buat berubah. Dan kita nggak bisa berharap kayak suatu saat dia akan berubah karena gue nggak bisa. Dia kalaupun mau berubah ya karena ada kemauan dari diri dia. Oke. Nah, jadi gini Ruli, kalau seandainya kita tarik data di dalam relationship pacaran, kebanyakan yang gue lihat itu kan yang lebih toksik itu kan bukan mengintimidasi ya, cuman sepengalaman pribadi itu kan lebih kebanyakan itu cewek, lebih banyak cewek, karena ya yang resiko menghasilkan pikiran negatif dalam sebuah hubungan itu ya dari laki-laki menurut lo. Gimana Bang? Resiko yang menghasilkan pikiran negatif dalam hubungan itu dari laki-laki nongkrong sama siapa karena tidak mempunyai keterbatasan waktu, circle dan lain-lain. Ruli punya pacar Ruli misalnya anak rumah jam 9 udah pulang, Ruli pekerjaan sampai tengah malam, nongkrong sama siapa nggak terbatas gitu. Berarti yang akan menghasilkan toksik atau pikiran buruk dan hal-hal negatif dalam menjalankan hubungan rata-rata tuh wanita, rata-rata menurut abang pribadi. Nah jadi apakah menurut Ruli ini benar atau gimana? Nah, abang minta pendapat Ruli secara pribadi dengan apa statement yang abang keluarkan barusan. Kalau Ruli sih gak bisa bilang juga ya kayak dominasi wanita. Kadang juga cowok juga banyak yang toksik kayak gitu. Contoh cowok toksik gimana? Main tangan. Wih gila. Itu udah paling toksik, paling gak bisa Emang zaman sekarang masih ada cowok yang kayak begitu? Masih lah. Oke. Pasti masih, coba deh ditanya, pasti. Karena kayak kita nggak bisa nyalain satu pihak, cewek nih yang dominasi toksik atau cowok nih yang dominasi toksik, nggak kayak, karena kita pun dulu belum lihat data sih Bang ya, cuma kayak menurut dulu itu kita nggak bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata cewek gitu. Malah sebenarnya gini, kalau cewek itu ya kita harus paham lah sifat cewek. Cewek itu sifatnya apa Bang? Dia manja. Dia yang kayak apa-apa tuh kayak kamu di mana, gini-gini, kamu sama siapa, segala macam. Ya itu cewek gitu loh. Kita sebagai cowok tergantung kita gimana sih cara menjelaskan ke cewek kita nih kayak enggak kok kayak gitu. Nah, kenapa bisa cewek itu berpikiran negatif gitu, atau yang sampai dia yang pikirannya kemana-mana itu karena mungkin dia pernah memberikan kepercayaan kepada cowoknya, tapi si cowok ini ketahuan. Nah, kan cowok juga tuh yang bikin masalah kan. Ketika si cewek udah kasih kepercayaannya seluruhnya, suatu saat si cowok ini dia berbohong atau ketahuan. Nah, kan otomatis buat kedua kalinya si cewek bakal kayak gitu. Kamu di mana? Pap dong, kamu di mana sama siapa segala macam. Ya wajar si cewek kayak gitu. Kalau menurut gue itu tuh bukan toksik ya, Bang. Kalau hal-hal kayak gitu, mungkin hal-hal masih bisa ditoleransi gitu loh. Kayak masih nanyain di mana. Ya namanya cewek, apalagi cewek PMS, Bang. PMS, dia kangen aja tuh. Ya kangen bisa jadi masalah ya. Cari masalah. Ya kalau cewek PMS, kalau kangen cari masalah. Dia cari masalah kayak gitu. Oh iya. Ya itu cewek gitu. Cewek itu kita harus ngerti lah gitu. Karena cewek itu ya kayak gitu. Ya maksud gue yang nggak bisa ditolerir tadi tuh hal-hal di luar itu. Kalau kayak gitu ya, kalau itu doang mah bumbu-bumbu pacaran kayak gitu. Ya. Tapi emang benar sih, kemarin juga dapat informasi ini mau diangkat. Baru inget ada yang DM katanya, Bang, bahas soal toksik yang di dalam sebuah hubungan pacaran yang main tangan. Ya ada tuh banyak Ruli. Mungkin case-nya salah satu teman-teman circlean kita juga yang terdekat. Jadi cowoknya ini ketika cemburu nampar, paling minimal itu cengkram tangan ceweknya sampai ada bekas gitu. Nah tapi si cewek ini nggak mau dan nggak bisa ngelepasin ini cowok. Nah itu tadi toksik. Karena ada hal yang sangat sensitif ketika ini hubungan diselesaikan. Si cowok ini akan ngumbar hal-hal negatif atau hal-hal yang pernah dilakukan sama nih cewek. Ya itu tadi Bang, toksik. Itu toksik kan? Iya. Nah jadi kalau ceweknya bertahan di lingkungan toksik karena takut dengan resiko yang bakal mengancam masa depannya dia, itu gimana? Ini cewek ini udah tahu nih, ini hubungan gue toksik, tapi karena masa depan gue masih bertahan sampai sejauh ini. Ini kita benarkan apa kita salahkan? Apakah kita support dia ya, lu harusnya bertahan, lu harus lebih sabar? Kalau kita support dia bertahan, berarti kita support dia buat disakitin terus-menerus.
kalau kita support dia untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan hubungannya, tapi ada risiko di balik itu yang dalam tanda kutip akan menghancurkan masa depan dia. Sekarang gini deh bang, sekarang itu kan bukan zaman yang gimana ya. Sekarang kan udah ada undang-undangnya. Ya. Ya udah, emangnya lo berani? Ya kalau berani oke, let's go gitu loh. Ada undang-undangnya, lo mau nyebarin foto apa gitu misalnya. Kan kebanyakan gitu ya, takut fotonya ininya disebar lah, atau apa segala macam gitu. Ya udah kayak gitu, daripada lo mending sakit sekali tapi lo udah lepas dari cengkeraman itu, atau lo bertahan dan lo sakit untuk kesekian kalinya sampai ke belakang. Jadi kalau fotonya kesebar dan walaupun impactnya kepada si cowoknya makanya ini. Itu tadi dalam hubungan itu smart, be smart. Ini masalahnya, Ruli. Be smart. Iya, banyak orang dalam menjalankan sebuah hubungan smartnya itu tuh ke samping tuh. Be smart. Bener gak sih? Kita nggak nyalahin juga, tapi kayak mungkin pelajaran kedepannya be smart kayak gitu loh. Be smart aja. Tapi kalau kita mencintai kan smartnya hilang, Ruli. Iya, makanya kalau dalam mencintai orang tuh jangan sampai hilang kewarasan. Kalau masih waras mah, kalau kata Aristoteles ya, kalau masih waras dalam mencintai berarti lu belum jatuh cinta. Iya, maksudnya ada hal-hal yang emang aduh, let's say gini, kalau misalnya lo udah cinta sama pasangan, kayak pasangan lo kentutin lo juga kayak nggak apa-apa gitu. Cuma kayak untuk hal-hal yang itu tadi, kayak ada beberapa hal-hal yang masa ya lo pacaran nih gitu loh, terus lo mau melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya bakal jadi bumerang buat lo, paham gak bang? Iya. Kan nanti ujung-ujungnya repot lo, kan? Ujung-ujungnya jadi korban lo, yang takut lo gitu. Iya. Nah, ini menarik, Ruli. Ini koneksi ke beberapa case dalam orang menjalankan hubungan dalam konteks pacaran. Ketika mereka berdua pacaran, let's say 2 tahun sampai 3 tahun, ya. Nah, putus dan si cewek selalu merasa dirugikan dengan kalimat ampuh, gue udah berikan semuanya kepada lu. Ya kita ngerti lah, ya about sex, ya, dan lain-lain. Ya, jadi tapi kok lu segampang itu menyelesaikan hubungan. Sedangkan kata si cowok, ini hubungan udah toksik. Kita bukan berbicara apa yang sudah kita lakukan lagi, tapi kita berbicara apa yang kedepannya akan bakal datang ke kita ketika kita bertahan dengan hubungan ini. Paham gak, Ruli? Nah, jadi si cewek ini bilang cowoknya toksik karena dia udah berikan apa yang nggak diberikan ke orang lain. Putusnya kenapa? Ya karena si cowoknya bilang ini hubungannya udah toksik. Karena si cewek manjanya minta ampun, si cewek ini udah ngekangnya minta ampun, terus kemana-mana nggak dibolehin. Bahkan si cewek ini ngekang si cowok untuk bisa melakukan hobinya ke circle-nya. Nah, si cowok merasa ini toksik dan menyelesaikan hubungannya. Tapi si cowok nggak mikir kalau dia sudah berhubungan udah lama dan melakukan hal-hal yang di luar batas. Sedangkan dia harus bertanggung jawab terhadap hal ini. Nah, ini kan case yang cukup rumit nih, Ruli. Ya. Gimana ya kalau bilang gini ya? Sebenarnya nggak mau nyalahin siapa-siapa juga. Iya. Cuma ya kalau misalnya hubungannya harus berakhir, ya udah berakhir. Nah, si cewek ya terserah lah mau dia nyalahin si cowok apa segala macam, itu nggak bakal merubah keadaan juga. Ya. You did it karena lo mau juga kan? Ya. Ya udah. Lo mikir nggak suatu saat hubungan lo bisa berakhir? Ya. Nah, itu dia tadi. Makanya kita nggak bisa kalau bilang kayak kita nggak usah bilang apa yang udah terjadi, kayak nggak bisa. Karena si cewek pun mau nyalahin si cowoknya ya nggak bakal bisa balik tuh hubungan karena si cowoknya udah ngakhirin kan. Ya. Makanya yang kita perlu bisa lakuin apa? Buat kedepannya jangan kayak gitu, ya kan? Mengantisipasi after kejadian itu ya. Iya, karena kecuali lu udah nikah dah gitu, makanya. Tapi masalahnya sekarang kan pacaran udah kayak nikah. Ini gue ngomong bukan berarti gue paling suci, enggak. Cuma kan kita enggak membahas case ya, gitu. Iya, membahas case yang terjadi di lingkungan bukan, saat bukan ini. Gue paling suci, cuma kayak nggak ada jawaban lagi ya gitu ya. Kalau gue mikir karena kalau gue belain si ceweknya juga ya nggak bisa juga, cowoknya aja kayak udah dikekang-kekang kayak gitu kan emang toksik gitu. Ya. Nah, kalau seandainya beberapa case juga di luar ketika mereka suka sama suka dan berhubungan seks di luar nikah dan setelah itu kelar hubungannya, yang merasa dirugikan selalu wanita. Kenapa? Ya makanya kenapa? Nggak tahu sih bang, karena nggak pernah ini juga kan, kayak dapat pengalaman atau kayak dapat cerita juga. Oh nggak tahu ya. Baru tahu juga dari Banen. Iya. Kenapa cewek yang merasa Iya, rata-rata cewek merasakan rugi dalam artian lu udah ngambil perawan gue yang gue jaga, tapi tiba-tiba lu ngilang gitu aja. Ya balik lagi, be smart.
Ya nggak sih, karena Ruli nggak bisa jawab apa-apa karena gini. Ini bukan maksud menyalahkan juga, enggak. Karena kan ujung-ujungnya kamu komplain. Kalau lo komplain ya berarti ya udah be smart gitu loh. Ya. Kalau lo melakukannya aja kayak suka sama suka, ya udah jangan ngomong-ngomong itulah kayak gitu. Maksudnya ujung-ujungnya yang malu lo juga nih kayak gitu. Mending udah keep it aja kayak gitu. Makanya pikir lagi gitu lah. Pikir lagi. Karena kalau misalnya cewek, ya itu tadi, kalau kita bicara masalah itu ya, cewek itu bakal kelihatan mungkin visumnya ada. Kalau cowok apa? Ada nggak? Oh iya. Bisa nggak bang iya. dilihat ini ya kalau cowok? Secara Kalau Ruli sih physically, nggak bisa secara ya. physically kita bisa ngelihat ya. Nggak, kalau misalnya cowok tuh kayak ada nggak tes keperjakaan buat cowok? Mungkin ada. Maksudnya kayak Nggak bisa sih, iya nggak bisa kan? Kayak diukur sih. Setahu Ruli nih, Iya. correct me if I'm wrong. Iya. Kalau cewek ada gitu loh. Oh iya. Bisa dicek. Cewek ada tes cewek ada tes keperawanan, sedangkan cowok nggak ada tes keperjakaan. Ini bukan maksud gue pengen kayak kalau cewek nggak perawan tuh dia nggak ini, nggak. Cuma kalau misalnya kan case-nya tadi dia komplain nih gitu kan, kayak dia merasa dirugikan. Ya itu tadi, be smart aja kayak gitu. Ya, tapi kebanyakan cewek-cewek yang nggak perawan ini Ruli gara-gara toxic relationship.